Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini di bulan Maret tahun 43. Halo teman-teman, Saling Sapa Jalan-Jalan Podcast Trotoar. Episode kali ini kita membahas tentang sosok yang sangat istimewa, seorang pujangga dari era sebelum kemerdekaan. Umur beliau saya bilang masih belum benar-benar merdeka ya, tahun 49 tanggal 8 April beliau meninggal, tepat di usia beliau yang belum 30 tahun, yaitu tepatnya 27 tahun. Dan sosok yang paling keren untuk kita ajak bicara tentang sosok Chairil Anwar, the one and only Mr. Sisco. Wah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Salam satu jiwa. Arema. Ya, ini beliau Mas Sisco. Ada yang rekomendasi aku gitu tentang beliau ini, yang detail bercerita tentang sosok Chairil Anwar. Kita pas di depannya Chairil Anwar, tapi kalau kita maksain patung Chairil Anwar kelihatan backlight ya, karena memang patung Chairil Anwar itu menghadap ke barat, barat setengah ke utara ya, barat utara gitu ya. Jadi setiap orang yang masuk ke kota Malang itu pasti akan langsung bertemu dengan patung beliau. Yang bikin aku bertanya-tanya sampai hari ini sih Mas, beliau lahir di Padang ya, Medan ya, Medan, meninggal di Jakarta. Iya. Nggak salah alamat sosok beliau ini ada di Malang, atau kenapa kok bisa dibilang patung beliau di Medan pun belum tentu ada ya? Belum ada. Hanya nama jalan itu pun tidak panjang jalannya. Hanya karena penghormatan aja ya. Jadi Iya. cari nama yang ada jalan nggak panjang, kasih Chairil Anwar gitu ya. Dan akhir 80-an diwacanakan ada museum Chairil Anwar, tapi belum kesampaian. Sampai hari ini. Iya. Mungkin karena sosok kontroversial beliau ya. Aku mungkin nggak ngomong banyak. Iya. Buat Mas Sisco, terutama yang di tulisan beliau di ini Intisari. Nah ini beliau nulis di Intisari itu nakal banget gitu. Ceritain Mas. Ya, jadi Intisari itu sekarang menjadi media yang konsentrasi pada biografi, tradisi, dan histori. Nah, sejak awal tahun mereka sudah menyiapkan Chairil Anwar harus dirayakan. Menjelang 100 tahun beliau ya. Iya. Karena dia mengubah peta sastra Indonesia. Dan kalau ngomong Intisari nih, salah satu penulis Intisari yang lumayan sekarang jadi orang terkenal itu sosok Deddy Corbuzier ya. Maksudnya? Deddy Corbuzier pernah nulis di Intisari. Oh kan? iya. Betul. Ya. Intisari yang Lama. Iya, Intisari yang lama. Nulis Aku malah baru tahu jadi Corbuzier nulis di Intisari. di Intisari lama. Ya, jadi kenapa patung Chairil ada di sini? Secara historis dia pernah ke sini. Dan bukan hanya ke sini tapi menciptakan 2 sajak. Yang pertama sajak untuk Basuki Resobowo, temannya pelukis. Yang kedua sorga. Nah, yang menarik adalah situasi zaman di mana dia datang
karena ada sidang Badan Pekerja Komite Nasional Oh. Indonesia Pusat. Makanya diletakkan nggak jauh dari Kenip ini ya. Betul. Dari apa gedung ini dulu Eksarina. Iya, Itu adalah dulu gedung Sositet. ya Sosietet gitu. Kalau orang sini ngomong Sosietet Iya. itu adalah gedung ex Belanda, tempat pestanya orang-orang Belanda yang Betul. akhirnya KNI dibahas oleh KNP yang akhirnya itu jadi cikal bakal adanya DPR RI. Betul, parlemen. Jadi Malang ini full sejarah emang ya. Betul. Dan juga sejarah nasional. Betul. Jadi dia hadir dalam suasana zaman tanggal 25 Februari 25 Februari sampai 6 Maret sampai 6 Maret. sidang BP Kenip di sini. Apa menariknya sidang itu? Hah? Sidang itu menajam antara fraksi kiri dan kanan Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian Linggadjati. Oh, jadi yang dipermasalahkan saat itu hal yang riskan ya, karena berkaitan dengan negara yang menjajah kita gitu ya. Iya, Masih istilahnya pertempuran dalam perundingan. betul. Jadi faksi kiri dan kanan Indonesia itu nanti menajam kelak melahirkan peristiwa Madiun 48. Oke. Jadi prolognya itu ada di sini. Jadi kejadian 48 itu sebenarnya diawali dari ini ya, dari tajamnya perbedaan ini ya. Betul. Bagaimana negara ini mau dibawa gitu ya. Betul, dan Wakil Presiden Hatta yang dikenal santun, sopan, itu marah dan berapi-api waktu pidato sepanjang sejarah Indonesia ya di tempat ini. Sampai berdiri semua. Karena beliau bilang, pilih Soekarno-Hatta atau cari presiden lain kalau masih alot sidang. Nah yang menarik, ada mitos di Malang, Chairil Anwar itu juga ikut protes karena sidangnya alot. Dia buka baju, kemudian perform. Itu mitosnya. Tetapi saya cari di catatan, Nggak ada. memoir, laporan, Tapi kalau- tidak ada. Sosok segila itu aku pikir dia berani sih. Iya. Aku mau Jadi mitos-mitos Chairil di Malang ini juga ada beberapa. Nah kemudian yang kedua, pamannya Chairil Anwar itu kan Sultan Syahrir. Iya, Sultan Syahrir. Chairil sering ikut kereta api luar biasanya Sultan Syahrir. Betul. Jadi kereta api luar biasa yang membawa rombongan delegasi ke Ya. Malang itu berangkat. Jadi ada gerbong memang khusus untuk VVIP saat itu ya. Betul. Kalau sekarang mungkin sultan banget itu ya, punya gerbong sendiri. Jadi akhirnya termasuk ikut pamannya ya, ikut istilahnya jadi asistennya pamannya lah ya, bisa dibilang gitu kalau sekarang. Sering beliau ikut Sultan Syahrir di periode 47 itu. Nah, perjalanannya itu 25 jam, Mas. Dari stasiun Manggarai ke stasiun Malang Kota Baru. 25 jam. 25 jam. Nah, di salah satu lari dua sajak buat Basuki Rosobowo, kalimat pertama, bait pertama itu berapa lama perjalanan ini dia tanya. Nanti di bait ketiga kalimat pertama lagi berapa lama perjalanan ini, bolak balik tanya perjalanan, mungkin dia capek ya. Bisa dibayangin mas. Bisa dibayangin sih sebenarnya. Iya. Dan zaman itu juga ada blokade kan. Oh iya, masih belum benar-benar kayak aman kayak sekarang. Betul, Sih, ya. betul. Jadi dia mengabadikan kurang lebih perjalanannya di situ. Nah, menurut Pak Eka Budianta, salah satu penyair yang besar di Malang, beliau menduga ada satu saja yang mungkin ditulis di Malang tapi tidak ditulis tempatnya, hanya tahunnya. Malam di pegunungan. Jadi sempat ini healing kali ya. Pastinya. Malang emang buat healing ya bisa jadi. Dan Chairil Anwar itu satu di antara 1.500 orang yang hadir dalam perhelatan itu. Nah, tempat-tempat menginapnya Hotel Republik, sekarang Hotel Pelangi. Waktu itu namanya Hotel Republik. Geraha Tumapel, sekarang namanya Geraha Tumapel itu dulu Hotel Negara. Oh itu namanya Hotel Negara dulu ya? Sebelumnya zaman Belanda kan Hotel Splendid. Ya, yang sekarang diganti Splendid Inn ada di depannya ya. Betul, betul. Teman lihat selain itu ada gambar lain nggak? Ya, betul. Jadi saya mau cerita tentang historisitas tempat dari putaran jalan di depan Kayu Tangan. Pada mulanya dia hanyalah jalan biasa ya,
Jadi depan putaran ini, ya betul. Jadi ini hanya taman biasa mula-mulanya. Taman biasa nggak ada ya, kosong di situ ya. Kosong maksudnya? melompong. Ini gambar tanggal 31 Juli tahun 1947 ketika marinir Belanda datang dari Alalawang untuk menguasai Malang. Oh, pada era agresi militer pertama, yes. Betul. Nah, semua berubah ketika, nah ini gambar kedua, semua berubah ketika 6 September tahun 48. Malah kok kayak Ratu Juliana ya? Betul. Jadi di tempat ini, Depan kita ini ya, didekorasi perayaan jubileum 50 tahun bertahtanya Ratu Wilhelmina tahun 48. tahun 48 dan naik tahta putrinya Ratu Juliana. Jadi sudah era, sebenarnya kita udah merdeka, dia masih ini ya. Karena Malang dikuasai Belanda sejak 47 31 Juli. Oh, karena Malang Kota Malang tuh masih dikuasai. Oh, agresi militer kan sukses ya. sukses di Malang, dan Malang satu-satunya kota pedalaman yang direbut. Sebelumnya kan hanya Hanya di pesisir, ya, Pantura. pesisir. Malang diperebutkan karena menguasai sektor perkebunan kanan kiri sekitar Malang kan, kopi, teh, Cina. Jadi 48 tuh Tembakau. kita harus sakit hati ya terima ini ya. Keren loh ini gambarnya loh. Seluruh kota-kota yang diduduki oleh Belanda merayakan jubileum Wilhelmina dan Juliana naik tahta. Aku kalau lihat ini panas loh era itu. Kita udah merdeka tahun 45, tahun 48 ya. Ya, 6 September 48. 6 September 48 kita masih harus lihat penjajah itu selamatan di sini. Betul. Ya. Nah, siapa yang menyangka dari gambar ini 7 tahun kemudian peresmian ini? Peresmian ini loh. Oh, ini teman-teman. Berapa tahun ya? Jaraknya 7 tahun dari gambar yang tadi. Oh, jadi 7 tahun dari selamatan tadi itu ini sudah diresmikan ini. Jadi di Malang Ratu Belanda digantikan seorang penyair bohemian. Seorang penyair nakal ya. Betul. Tapi layak sih. Iya. Layak. Walaupun dia belum pahlawan nasional sampai hari Oh, ini. iya enggak. Cuman Iya. penyair. Betul. Nah, kenapa patung ini diresmikan? Ini koleksinya Pak Ahmad Hudan Dardiri yang sebelah sini. Oh, patung ini. Iya. Ini koleksi fotonya Pak Ahmad Hudan Dardiri. Yang sebelah kiri ya. Betul. Ini Pak Wali Kota Sarjono berpeci dengan ibu, istri. Nah, pematungnya namanya Widakdo. Pak Widakdo yang sampai hari ini kita nggak dapat ini ya Pasca sejarahnya lagi. 65 nama ini Pasca hilang. 65 nama ini hilang. Nah, Tapi kita nggak bahas 65-nya lah ya. Iya, betul. Kita fokus ke Hairil Anwarnya. betul. Nah, kenapa patung ini dibuat? Ini dananya dari Pemkot. Pemkot Malang ya. Dananya dari Pemkot melalui Dinas Kebudayaan waktu itu yang mengerjakan mungkin sekarang Dewan Kesenian Masyarakatnya Malang lah, DKM waktu DKM. itu. DKM-nya Malang era itu ya. Betul. Nah, kenapa didirikan? Satu, secara historis Hairil hilir mudik di sini. Kuat banget loh ya. Iya. Yang kedua, tempat ini memisahkan alun-alun kota dan alun-alun Bundar. Oh iya. Di mana Pas tengahnya ya. Betul, pas tengah-tengah, jadi sangat strategis. Yang ketiga, tahun 55, tempat di belakang kita ini masih balai pertemuan umum tempat ngumpulnya seniman Malang. Oke. Tidak mengherankan DKM ada di Jalan Mojopahit. Betul. Jadi tahun 47 ada konteks, tahun 55 juga ada konteks. Bahkan eraku di belakang kita ini sebenarnya ini apa namanya ex-siswa juga iya, berkumpulnya toko buku. juga bertemunya seniman lukis Betul. dan perupa ya. Betul. Jadi Di eraku itu mas. Iya. Kecil. secara historis dan secara seni memang pas. Nah, patung ini didedikasikan untuk revolusi Indonesia. Oh jadi Hairil Anwar dianggap meskipun bukan pahlawan nasional sampai hari ini, Iya. tapi ini merupakan bentuk dedikasi dari sebuah revolusi ya. Iya, jadi patut diduga Pak Ahmad Hudan Dardiri dan kawan-kawan seniman Malang waktu itu bertemu yang bersangkutan. Kesaksian dari cucunya Pak Ahmad Hudan Dardiri
jaraknya Pak Hudan sama Khairil cuma terpaut 2 tahun. Oke. Pak Hudan kelahiran 24, Beliau dua-dua. beliau 22, dan Khairil dengan kawan-kawan seniman kan juga masuk barisan propaganda ya. Kata-katanya itu membuat penyemangat gitu, dan kata aku itu cukup membakar gelora pasukan Republikan Indonesia waktu itu. Nah, buktinya apa? Di Malang tulisan-tulisan seperti ini kan banyak. Oh iya, yang ini sih yang di Bank Mandiri sekarang. iya, pinggirnya Bank Mandiri lah istilahnya sekarang kan. Betul. Nyamping. Jadi Ya ini kan freedom is glory of any nation. Indonesia for Indonesians. Jadi orang Indonesia ya buat orang Indonesia gitu. Ya. Itu buat aku sih satir sih. Jadi sebelum Malang bumi hangus, Oke. bangunan-bangunan strategis itu pada ditulisin slogan-slogan semacam ini. Bahkan ketika Bung Karno datang, juga ini gambar Bung Karno. Ini gambar yang atas, gambar Bung Karno datang dari stasiun Malang Kota Baru. Kemudian ini pawai di bawahnya, tulisannya kita berevolusi di bawah satu komando. Jadi hubungan Khairil dengan kawan-kawan seniman dan Aku minta filenya deh. oh ya, Ini keren banget ini. Kelihatan banget di stasiun sampai hari ini bangunannya sama masih. betul. Kita berevolusi di bawah di bawah satu komando. satu komando. Dan bahkan ketika Malang bumi hangus, di atas balai kota ini ada tulisan Apa itu? Our Liberty Our is the liberty. key freedom in Indonesia. Jadi kebebasan kami merupakan syarat mutlak untuk kemerdekaan. Jadi slogan-slogan semacam Jadi ini nggak ada pilihan lain selain merdeka. betul. Jadi bisa jadi Khairil Anwar ketika datang ada kontak diskusi dengan kawan-kawan penyair maupun para seniman untuk mempersiapkan yang salah satunya Malang Bumi Hangus, karena dia ada di sini akhir Februari. Malang Bumi Hangus itu bulan iya sepanjang bulan Ya, Juli. 75 tahun yang lalu Malang Bumi Hangus dan Ya. peristiwa Salak. Ya, dan ini berkaitan banget dengan besok kita tanggal 31 Juli. Betul. 31 Juli tahun 2022 itu juga bertepatan tidak hanya 100 tahun Khairil Anwar, tapi juga bertepatan dengan peristiwa Salak atau sekarang jadi Jalan Trip. Itu adalah gugurnya 35 pemuda rentang umur 15 sampai 18 tahun yang akhirnya dimakamkan dalam satu liang karena mereka berperang selama 5 jam. Bayangkan anak SMP, SMA 5 jam mereka bisa nahan Belanda dengan tank amfibinya sampai akhirnya mereka tergilas itu. Jadi sebelum ada tragedi Tiananmen, orang Malang itu sudah pemberani itu. Melawan tirani itu sudah berani. Itu Iya, betul. buat saya itu hal yang mestinya harus itu jadi kebanggaan kita, yang bahwa orang-orang tua kita itu adalah para pemberani dan bukan keturunan pengecut kita itu kan gitu. Betul. Jadi cucunya Pak Hudan itu cerita, salah satu inisiator patung ini, berjuang itu nggak hanya angkat senjata, Betul. tetapi dengan kata-kata bisa membakar semangat massa. Banget itu. Makanya di patung ini Ada ini aku ya. Aku Iya. ditulis simbolnya hanyalah pena dengan buku, pena sama buku. tetapi hasilnya bisa menyediakan banyak sekali pasukan untuk melawan. Dan patung ini menjadi patung yang agak lain karena patung-patung revolusi yang lain selalu memanggul senjata ya, dalam konteks revolusi di Malang. Kan ini cuman sederhana banget. Ya, ini hanyalah torso setengah badan Ya. dengan kalimat aku, tapi sebenarnya ini ngomongin revolusi Indonesia. Akunya dia itu adalah revolusi Indonesia. Aku ditulis tahun 43, tetapi oleh bagian propaganda perang waktu itu disebarluaskan karena memang kalimatnya sangat provokatif dan revolusioner patriotis. Gitu. Dan Malang punya patung ini. Ini patung kedua tertua Khairil Anwar di Indonesia.
patung pertama ada di Taman Siswa Kemayoran Jakarta. Tetapi orang kalau mau ke sana harus masuk ke dalam Taman Siswa. Ya. Patung ketiga di Monas. Ya. Patung selanjutnya di Sumatera Bahkan yang di Monas pun masih lebih tua ini ya. Monas tahun 86, ini tahun 55. Oh iya. Tetapi patung ini merupakan patung yang paling bisa diakses publik di ruang publik. Jadi ini patung publik sepublik-publiknya. Di Jakarta orang harus masuk Taman Siswa dulu, di Monas orang harus parkir untuk jalan dulu. Kemudian di Sumatera Barat di Rumah Budaya Fadlison juga itu di satu tempat. Iya, di sebuah tempat, maksudnya bukan tempat umum. Betul. Dan Malang. Yang di public space cuman di Kota Malang. Hanya di Kota Malang. Gitu. Terus apalagi yang menarik dari beliau? Ya kurang lebih segitu sih. Segitu ya. Iya. Oh ya. Kalau yang lainnya mungkin bisa mempelajari sosok Hairin Anwar ditulis, yang ada ditulis kan ya mungkin sejarah umum tentang beliau, nakalnya dalam tanda kutip beliau gitu kan. Ya. Dan sosok yang buat saya ya itu tadi sih, melawan tidak hanya dengan senjata, itu sih memang benar. Ya, Pak Ahmad Hujan Dadiri punya cucu perempuan. Sekarang cucunya dokter kulit. Dikasih nama anaknya Khairil, Eva Wani. Jadi dan saya pernah bertemu dengan Ibu Eva Wani itu pada tayangannya sebuah tayangannya ini pada saat membahas tentang Raja Dangdut Rhoma Irama. Kemudian ditunjukkan ini loh temennya waktu kecilnya Rhoma Irama, ternyata Ibu Eva Wani itu yang ternyata adalah putrinya Hairin Anwar. Itu buat aku kebetulan yang keren sih. Ternyata beruntung sekali kan Rhoma Irama pernah berteman dengan putrinya Hairin Anwar. Iya. Nah, harapan saya sih ke depan belum ada monumen sastra dengan wahana bentang suara. Dengan wahana bentang suara. Saya membayangkan di tempat ini kelak ada alat yang kalau ditekan atau barcode langsung nyala di handphone kita gitu. Bisa. Yang memperdengarkan siapa Khairil Anwar. 2 saja yang dia tulis di Malang. Yang ketiga aku. Karena problem sekarang kan memang aliwahana. Ya, betul, aliwahana. Dan di sini memang tidak ada tanda pengenal siapa sosok yang dipatungkan ini, memang tidak ada. Betul. Jadi kalau ke depan ada bentang suara itu akan sangat membantu dan itu bisa menjadi salah satu destinasi yang memperkuat zona 3 heritage kayu tangan ini. Ya, jadi ini para pemangku kebijakan. Jadi zona 3 heritage kayu tangan ini jangan sampai adanya heritage kayu tangan itu menghilangkan sisi-sisi sejarah dan sesuatu yang mestinya itu lebih mahal dari apapun. Bahkan bisa dibilang seharga dengan kota ini. Yeah. Jadi patung Hairin Anwar dan berangkat dari sebuah mitos tadi ya, sampai beliau itu di gedung di acara KNIP buka baju dan teatrikal gitu. Betul. Wow, itu. Mitos selanjutnya yang saya dengar, Ratna Indraswari Ibrahim. Yes. Kan bapaknya orang Sumatera Barat. Ya, sama satu ini sama beliau, satu klan. Jaksa. Ya. Jaksa. Ada informasi Khairil datang ke rumah itu, Jalan Diponegoro nomor 3, menemui bapaknya Mbak Ratna untuk minta sangu. Minta sangu. Ya, mitosnya begitu. Tetapi faktanya Mbak Ratna Indraswari Ibrahim itu salah satu murid sastranya Pak Ahmad Hujan Dadiri. Nah, Pak Hujan istrinya orang Minang. Pas banget ya. Jadi relate banget itu. Tidak bisa tidak ketika Khairil datang ataupun Sultan Syahrir, Agus Salim pasti juga bertemu orang-orang awak yang ada di sini ya. Betul. Kalangan Minang diaspora yang ada di Malang. Betul. Terus penutup yang pengen disampaikan pada teman-teman saling sapa jalan-jalan podcast trotoar dan pagi hari ini istimewa banget ini. PR ke depan buat saya dan teman-teman yang peduli adalah gimana caranya mengajak teman-teman guru bahasa Indonesia dan siswanya untuk mengapresiasi tempat ini dan juga tahu bahwa Khairil pernah membuat 2 sajak di kota tercinta ini. Ya. Karena waktu tahun 55
acara tahun 55 peresmian ini rangkaian ya. Jadi ada lomba sajak, menciptakan sajak, lomba baca, deklamasi sajak-sajak Chairil Anwar. Kemudian peresmian patung, malamnya ditutup tanggal 28 April malam di Aula SMA Alun-Alun Bunder. Sekarang Aula SMA Tugu. Sandiwara adaptasi Pramudia Anantatur Keluarga Gerilya. Nah, yang mau saya garis bawahi, ketika tahun 55 itu yang dibacakan dalam lomba deklamasi hanyalah sorga. Tapi sajak buat Basuki Rosobowo tidak diperdengarkan. Cuman yang surga aja ya. Betul. Jadi saya pikir sudah saatnya generasi muda Malang Tahu itu. mengenal dua sajaknya Chairil yang diciptakan ketika dia ke Malang. Itu pasti akan menambah cinta terhadap tanah kelahiran atau tanah tempat tinggal mereka. Saya speechless. Udah nggak ada istilahnya, nggak ada quote apapun. Sosok Chairil Anwar 100 tahun beliau di 100 tahun beliau, usia 100 tahun beliau, beserta dengan satu kota lagi yaitu Kota Malang, kota tercinta kita lagi, dan tidak lama dari situ adalah 31 Juli. Ya. Beberapa hari itu juga adalah mengenang pertempuran di Jalan Salak. Itu inspirasi yang langsung itu satu deret rangkaian tanggal. Terima kasih Mas Isco. Terima kasih Mas Taufik, sehat selalu. Sehat Maju selalu terus. juga. Semoga ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan, segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah lama ku tempuh. Sudah bertahun ku tempuh. Perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau kau mati, dia mati iseng sendiri. Terima kasih.